pula istri saya mengatakan, iya bah, saya juga penasaran nih bah, mau tahu hasilnya bah, bener gak sih bah? Jangan bohong nih bah. Ah si Neng, percaya wae ke Abah cina. Abah mah bisa aja. Coba bah lihat bah. Di ruangan tersebut ada satu koper besar. Setelah dibuka risletinya sama Abah, ternyata di dalam koper tersebut berisi uang tumpukan ratusan ribu, semua tertata rapi. Ada rasa percaya dan tidak percaya. Dilihat kok uangnya tersusun rapi, uangnya juga masih dalam lak-lakan, masih tersusun rapi seperti uang dari bank itu. Uang baru semua. Saya bersama istri saya terbelalak. Masya Allah, dalam hati saya mengucap, apa benar? Apa mata saya ini nggak salah lihat? Apa ini nanti uang yang saya akan terima dari pengajuan uang yang saya miliki jadi sekian? Secara nalar dengan akal sehat nggak masuk logika. Tapi untuk menutupi rasa penasaran yang ada berkecamuk di hati saya bersama tuntutan dan himpitan penagih utang, akhirnya pikiran itu saya hilang, tertutup oleh benturan tentang kebutuhan untuk menutupi hutang-hutang dan kebutuhan hidup. Terus saya udah, jadi kumaha bah? Saya bertanya kepada Haji Dadang setelah melihat uang itu diperlihatkan oleh Haji Dadang. Sabar atuh Kasep, iya badan cari waktu nak, dah iya kan karek diajukan, sabar. Ya udah saya manut aja, sedikitnya saya kan mengerti bahasa Sunda. Itulah tutur kata daripada Haji Dadang yang mengutarakan bahwa saya harus sabar, menunggu waktunya. Dengan rasa penasaran saya menanyakan ke Haji Dadang, bah, waktu nak kapan atuh bah? Gaya bahasa logat Sunda saya mengeluarkan ke Haji Dadang. 40 hiji dinten Kasep, sabar atuh karek diajukan, sabar. Sembari menepuk-nepuk uang yang di koper itu, istri saya melihat, rasa penasaran, tapi nyata. Apakah bukan? Ini mata bener enggak melihatnya? Masih ya bohong mata ini melihat. Apakah saya istilahnya tuh dalam mimpi? Pikir istri saya kepada saya yang ucap itu. Akhirnya sudah melihat dan Pak Haji Dadang mengajak untuk mengobrol di ruang tamu kembali. Akhirnya kami sepakat beranjak ke ruang tamu untuk melanjutkan obrolan. Sesampainya saya di ruang tamu duduk bersama isi karena Abah penduduk, dimulailah obrolan kembali yang diawali oleh Pak Haji Edi, yaitu dengan Pak Edi ya. Oleh Pak Edi menanyakan ke Pak Haji Dadang, kumaha Abah, saya oke jadi berede ya rezeki ku Abah. Kan udah dari dulu kan udah, sekarang kan gantian temennya si Bapak tuh. Ya barangkali Abah mau ngasih rezeki ke saya hari ini juga, saya juga nggak apa-apa bah, jadi saya juga terima. Sembari canda Pak Haji Edi mengutarakan ke Haji Dadang, dan begitu pula disambut oleh saya secara senda gurau. Bah jangan lama-lama tuh bah, biar cepet biar dapet kan bah. Ya sabar atuh Neng, kapan jelema sabar disayang ama yang Maha Kuasa, kata Haji Dadang kepada istri saya utara gitu. Sembari tersenyum istri saya memberikan ulasan kepada Haji Dadang, sehingga kami menikmati hidangan yang telah disajikan oleh Pak Haji Dadang berupa kopi yang panas karena di sana cuacanya sangat dingin sekali, betul-betul dingin. Pakai jaket aja sampai masih dingin, pakai kaos kaki aja sampai masih tembus dingin. Sampai akhirnya kami, ya saya bersama istri, ngambil kesimpulan dan ngambil kesepakatan meminta ke Pak Haji Dadang untuk meminta kresek, plastik kresek. Istri saya minta plastik kresek bah, maaf istri saya minta plastik kreseknya bah 4 bah kalau ada, maaf nih bah merepotin. Haji Dadang menanya, untuk apa Neng? Ya ada bah, nanti juga Abah tahulah, saya gak kuat dingin bah. Akhirnya disetujuilah oleh Pak Haji Dadang. Pak Haji Dadang masuk ke dalam, akhirnya keluar membawa 4 kantong kresek. Disambut oleh istri saya. 4 kantong kresek itu dikenakan ke kakinya dan kaki saya. Yang 2 diserahkan ke saya pun memakaikan ke kaki untuk menutupi kaki karena nggak kuat cuaca dingin. Pak Haji Dadang melihat tertawa, ari jelema kota katiris besiun. Akhirnya kan saya sendiri bingung nih, Abah mah enak dah, udah terbiasa di sini katanya dengan cuaca dingin. Saya nggak biasa, makanya nggak kuat bah, nggak tahan ini. Dan akhirnya kami pun makan cemilan yang telah disediakan. Sembari ngobrol kecil,
Celtak-celtuk kesana kemari. Dan teman saya Pak Edi itu menanya ke saya, "Bang, kalau berhasil bagi dong saya ya." Saya jawab pertanyaan Pak Edi, "Pak Edi, saya orangnya apa adanya. Siapa yang berjuang bersama itu juga akan mendapatkan hasil yang bersama." Saya kenal kemari itu dibawa oleh Pak Edi, sehingga Pak Edi juga harus menikmati hasil ini. Ya saya ngerti lah kebutuhan Pak Edi. Ya minimalnya 500 sampai 1 M lah Pak. Akhirnya dijawab oleh istri saya, "Iya Pak, mudah-mudahan. Yang penting berhasil aja dulu. Kalau udah berhasil sih, saya pun tidak akan melepaskan ataupun melupakan jasa Pak Edi." Akhirnya berjalan obrolan kesana kemari. Tanpa terasa waktu semakin larut, sehingga waktu itu kurang lebihnya tanpa terasa kehadiran saya di sana jam setengah 5 sampai jam 9 malam. Tanpa terasa waktu berlalu. Haji Dadang pun memberikan obrolan, suruh mengajak untuk menginap, menawarkan kepada Romo untuk menginap karena udah larut malam. Hanya karena saya ada keperluan esok harinya yang harus saya menemukan relasi bisnis saya, sehingga saya sendiri nggak berani untuk mengingkari karena saya membuat janji pada dia, karena ini bakal mendatangkan uang ataupun menghasilkan uang, karena saya lagi sedang butuh uang untuk menutupi hutang-hutang. Saya lontarkan ke Pak Haji Dadang bahwa saya itu ada keperluan besok harinya sehingga tidak bisa nginap di sini karena perjalanan kurang lebihnya 4,5 jam dari Gunung Halu ke Cirebon, itu pun kalau tidak ada halangan. Haji Dadang menuturkan, "Udah sabar dulu atuh, baru juga kemari, lebih baiknya yang nginep atuh, anggap aja ini rumah sendiri." Kepada istri saya, ada satu ganjalan di hati, ini Abah selalu ngelirik istri saya aja, jangan-jangan Abah suka nih sama istri saya. Sampai sandain lah saya sama Abah resepnya karubiah saya agak nada intonasi ditinggikan ke Haji Abi Dadang. "Ah, si kasep ari nyarios teh cenah. Dah iya mah anggap anak sorangan." Itulah tuturan dan jawaban dari Haji Dadang kepada saya. Sembari Haji Dadang tertawa, saya mengisi selingan canda gurau untuk mengisi suasana keheningan. Tanpa terasa waktu berjalan sampai jam 11 malam. Saya juga masih berpikir, pulangnya ini saya bagaimana, karena uang udah habis dipertaruhkan, yang uang 5 juta itu. Tujuannya saya awalnya itu hanya 2,5 juta untuk membeli rasa penasaran, yang 2,5 juta lagi yang di dompet istri saya itu untuk perjalanan pulang, baik untuk beli bensin, makan, dan untuk beli oleh-oleh. Ternyata udah dihabiskan semua. Akhirnya saya termenung, diam, sembari berpikir. Istri saya pun bengong juga, pulang ini gimana, ada uang duit, kata itu, ini gimana ya pulangnya. Iya, pulang gimana? Akhirnya terdengarlah lontaran tutur kata itu oleh Pak Haji Dadang. "Udah gini aja, Abah juga ngerti. Sekarang mau pulang." "Iya Bah, karena besok saya ada perlu." "Ya udah, sekarang Abah mau tanya, ada uang kecil nggak?" Istri saya uang receh ataupun uang yang khususnya dia pegang biasa untuk membeli cemilan ataupun beli kebutuhannya dia sendiri itu di dompet yang lepitan kecil. Tersisiplah uang itu tuh jumlahnya 300.000. Satu lembar uang 100.000, 2 lembar 50 ribuan, dan sisanya campur, ada yang 10.000, ada yang 20.000, dan logam. Jumlahnya 300. Saya berikan ke Haji Dadang. Haji Dadang menolak uang yang receh itu. Yang diterimanya uang 100.000 dengan 50.000. Saya bingung. Dah, ini mah hanya sekedar untuk ongkos aja ya. Dah sini, Abah kasih rezeki untuk kamu. Akhirnya uang yang disodorkan oleh istri saya diterima oleh Haji Dadang. Uang tersebut dimasukkan ke dalam peci yang dipakai oleh dia. Beliau berucap, "Ada rokok kretek nggak?" Kebetulan saya rokok, "Ada rokok kretek Bah." Kayaknya diambil yang kretek untuk persyaratannya dia. Dibakarlah rokok itu oleh Haji Dadang. Lalu Pak Haji Dadang merogoh ke kantongnya, mengeluarkan entah apa berbentuk seperti kemenyan itu. Disobek sama dia kecil-kecil, ditempelkanlah ke rokok, ke baraknya itu. Lalu dihisap sama dia, keluarlah asap, keluarlah aroma bebauan. Sembari Haji Dadang komat kamit,
entah apa yang dia baca atau amalan apa, entah istilahnya itu wiridan apa, saya sendiri nggak ngerti, sampai berulang ketiga